Terima kasih adik saya yang sudah membantu ya setiap ada kelas meditasi elemen api untuk merekam sehingga bisa disimak oleh peserta yang mungkin waktunya tidak cocok ya atau berhalangan sehingga bisa memutar ulang ya. Baik. Saat ini memang kewaspadaan COVID meningkat kembali ya. Di Indonesia beberapa kota besar itu kewaspadaannya sudah cukup tinggi, bahkan sudah level 3 ya. Kalau naik satu level lagi itu kemungkinan bisa terjadi pembatasan penuh seperti pada waktu-waktu sebelumnya. Tetapi kalau di kota-kota kecil seperti di tempat saya masih belum ramai ya. Sekolah masih bisa tatap muka dan kegiatan pekerja ya, masih seperti biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu di kota masing-masing ya, di tempat masing-masing senantiasa sehat ya, keluarganya juga senantiasa sehat ya. Diperhatikan mengenai protokol kesehatannya jika akan bepergian keluar ya, dan dilatih meditasi elemen apinya untuk membantu menjaga imun ya, meningkatkan imun, dan jika sampai terkena COVID ya bisa speed recovery. Baik, hari ini kita akan berlatih meditasi elemen api meta ya, tentu saja lebih awal, kurang lebih sekitar 10 menit di awal kita khusus berlatih meta. Bapak Ibu di sini semuanya sudah terbiasa dengan metode ini. Jadi saya akan memberikan instruksi-instruksi lebih singkat supaya tidak terlalu banyak noise ya pada saat Anda sudah mulai mengendapkan pikiran. Karena mungkin panduan-panduan suara saya itu bisa menjadi noise ya ketika Anda sudah mulai belajar mengendapkan ketenangan, harus mendengarkan suara saya gitu ya. Jadi pikiran terbagi antara kesadaran tubuh dengan kesadaran pendengaran. Semakin sedikit pikiran terbagi, mestinya konsentrasi menjadi semakin baik dan praktisnya juga menjadi semakin baik. Saya berharap mulai dari peningkatan COVID yang baru ini, latihan meditasi elemen api bisa diintensifkan kembali. Jika mungkin nanti sampai terjadi pembatasan penuh, ya, kita bisa latihan setiap hari kembali, atau mungkin mulai dari sekarang Anda bisa berlatih mandiri setiap hari, paling tidak minimal 30 menit lah ya, luangkan waktu 30 menit saja, karena itu akan menjadi sangat berharga buat hidup kita dan juga untuk orang di sekitar kita ya. Kita bantu jaga mereka ya, kita bantu proteksi mereka. Saya kemarin Bro Jonas ya, ada chat saya, ada WA saya, ada temannya yang menderita sakit jantung ya, apakah bisa dia berlatih meditasi elemen api untuk temannya ini, dan apakah bisa jika dia mengajarkan metode ini untuk temannya bisa menyalakan api. Saya katakan bisa. Jika memang itu motivasinya adalah untuk membantu orang ya, untuk mengurangi penderitaannya ya, atau untuk memperbaiki kondisi kesehatannya ya, Bapak Ibu yang sudah beberapa kali ya secara rutin ya ikut berlatih bersama saya izinkan untuk membangkitkan api bagi orang lain. Ya. Baik, ini saya mundurkan ya, belakang.
Saya akan memberikan instruksi sedikit ya, tidak sebanyak pada momen biasanya, supaya tidak menjadi noise bagi latihan Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu sudah cukup paham ya metode-metode stepnya dari meditasi elemen api, mulai dari tahap persiapan sampai puncak daripada konsentrasi ya, kemudian exit ya, atau keluar dari konsentrasi ya, kembali kepada kesadaran normal. Ini saya rasa sudah cukup paham. Jadi saya hanya akan memberikan beberapa instruksi di awal ketika akan berubah saja. Baik, mari kita duduk yang nyaman. Nafas ditenangkan, tubuh ditenangkan, pikiran ditenangkan, arahkan pandangan ke depan sejauh kurang lebih sekitar 1 meter. Dan kemudian kita lakukan body scanning secara bertahap. Rasakan mulai dari kepala, wajah, kening, alis, kelopak mata, kemudian telinga, kemudian pipi, bibir, kepala bagian belakang, ya, secara keseluruhan bagian kepala bertahap, kemudian leher, kemudian pundak, kedua lengan, hingga ke jari-jari tangan. Kemudian perhatikan punggung senantiasa tegak, tetapi rileks. Kemudian otot dada, jangan lupa dikendorkan, rasakan betul setiap otot dan saraf di dada, organ-organ di dalam rongga dada, kemudian otot perut, dan kemudian pinggul dan kaki. Scanning bagian per bagian secara perlahan saja. Rasakan dengan penuh kesadaran.
Sekarang pejamkan matanya perlahan dan kemudian lakukan body scanning kembali. Pastikan seluruh bagian dari tubuh beristirahat dengan baik. Rasakan dengan penuh kesadaran, sehingga api kesadaran tubuh ini menyala dan setiap bagian tubuh suhunya meningkat menjadi hangat dan panas. Pastikan kembali, periksa secara perlahan, berulang, dengan penuh kesadaran, setiap anggota tubuh, bagian luar maupun bagian dalam, semuanya beristirahat dengan baik. Dan tersenyumlah pada diri sendiri.
Sekarang pancarkan energi kasih sayang kepada diri sendiri, berikan harapan baik kepada diri sendiri, dan motivasi diri sendiri dengan hal-hal yang baik. Sekarang tersenyumlah pada diri sendiri, lepaskan semua beban pada tubuh maupun pikiran, istirahatkan tubuh dan pikiran tanpa kata-kata, tanpa aktivitas, hanya penuh kesadaran terhadap aktivitas tubuh. Pastikan setiap bagian beristirahat dengan baik. Rasakan dengan penuh kesadaran. Itu adalah kuncinya. Diam tanpa kata-kata.
Baik, sekarang rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan. Tersenyumlah pada diri sendiri. Rasakan cinta kasih untuk diri sendiri, penuh dengan kasih sayang. Lembutkan seluruh tubuh, lembutkan pikiran, penuh dengan kasih sayang. Mari kita berbicara kembali dengan diri sendiri. Sampaikan kata-kata yang positif, kata-kata yang memotivasi diri sendiri. Tersenyumlah pada diri sendiri dan kemudian mengendap ke dalam diri lebih dalam, penuh dengan kesadaran, tanpa kata-kata. Endapkan pikiran dengan penuh kasih sayang ke dalam. Pikiran tanpa mengendap ke dalam kesadaran tubuh. Tersenyumlah dan pastikan setiap bagian, luar maupun dalam, semuanya beristirahat dengan baik. Lakukan perlahan dengan penuh kesadaran, sehingga api kesadaran itu menyala, menghangatkan seluruh tubuh.
Baik, sekarang kembali kan diri sendiri. Penuh kesadaran, merasakan tubuh. Hangat di seluruh tubuh, muka, lembutkan pikiran, tingkatkan kesadaran secara perlahan. Pastikan tidak ada satupun bagian terlupa untuk diamati. Semakin lembut pikiran, semakin halus kesadaran, detail, dan stabil dalam memperhatikan setiap bagian. Diam tanpa kata-kata, hanya sadar sepenuhnya terhadap tubuh.
bagian-bagian tubuh akan terasa hilang, tapi hawa panas mulai muncul merata di sekitar tubuh. Terasa? Baik, sekarang rasakan seluruh tubuh bersamaan. Kemudian rasakan udara di sekitar tubuh. Rasakan kelopak mata. Buka matanya perlahan. Meditasi selesai. Tiga puluh menit, 35 menit kurang lebih. Bapak Ibu, semakin kita rileks, ya, semakin kita sadar terhadap tubuh dan juga terhadap pikiran itu sendiri. Ya. Jadi yang kita awasi itu bukan cuma tubuh, tetapi juga pikiran, ya, isi di dalam pikiran kita. Tubuh dilembutkan, pikiran juga dilembutkan, diawasi, ya. Lebih sedikit pergerakan pada pikiran, lebih bagus. Ya. Kemudian kesadaran terhadap tubuh lebih banyak. Kemudian tanpa kata-kata, hanya rasakan saja. Rasakan saja. Kita melatih pikiran lebih sedikit kata-kata. Jika kita menemukan bahwa pikiran mengembara, membuat mengarang cerita, berkata-kata sendiri, ya, di dalam pikiran. Kemudian kita stop, lembutkan pikiran, kembalikan kepada kesadaran tubuh. Semakin kita merasakan kesadaran tubuh, maka hawa panas di tubuh itu akan naik, akan meningkat. Nah, dengan demikian tujuan daripada berlatih meditasi elemen api itu tercapai. Kemarin ada yang
bertanya kepada saya bahwa ketika berlatih meta, elemen api, ketika tubuh sudah cukup rileks ya, apinya ini kan menyeimbangkan elemen yang lain. Ya. Kemudian terasa apa namanya ingin buang angin ya. Terus apa yang harus dilakukan? Jika Anda ingin buang angin ya, pada saat Anda sedang bermeditasi, ya lakukan saja, tidak usah ditahan. Sebab kalau misalnya ditahan ya, itu juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan ya, pada tubuh. Itu menggerakkan tubuh, no problem, lakukan dengan penuh kesadaran, gerakan ya. Kemudian buang anginnya itu sebagai salah satu bentuk metabolisme ya, keseimbangan metabolisme tubuh ya. Kemudian setelah itu kembali mendorongkan ketegangan pada tubuh ya. Amati kesadaran tubuh ya, perlahan kembali. Itu cara kita melakukan ya, cara melakukan meditasi elemen api ketika ada apa namanya hal yang seperti itu. Jadi tidak ditahan ya, sampai selesai meditasi kemudian baru buang angin, tidak. Tapi pada saat sedang meditasi itu buang angin tidak menjadi masalah. Dengan demikian tubuh semakin rileks ya. Jika Anda menahan itu ada ketegangan tersisa di dalam tubuh. Tapi begitu Anda salurkan, kemudian tubuh menjadi semakin rileks dan kemudian panasnya juga akan menjadi naik kembali. Ada beberapa pertanyaan ya, bukan cuma soal buang angin saja ya. Tetapi ya ada beberapa hal, tapi ada pertanyaan yang bersifat pribadi ya, saya tidak ingin uraikan. Tapi salah satunya ya mengenai buang angin ini. Kemudian ada juga ketika pikiran sudah mulai mengendap ya, ke dalam meta elemen api, semakin pikiran lembut ya. Kemudian muncul rasa haru, muncul rasa haru kepada diri sendiri, sampai kemudian meneteskan air mata. Ya. Nah, ini bagaimana responnya? Ya, lakukan saja. Ya, lakukan saja, no problem. Ketika memang ada air mata yang harus menetes, ya rasakan saja. Pada itu tidak banyak ya, mungkin cuma 1-2 tetes ya mengalir. Itu akan terasa sangat gatal, ya. Akan sangat gatal di pipi. Jika memang rasa gatalnya itu tidak tertahankan ya, itu bisa diusap ya, kemudian Anda kembali kepada kesadaran tubuh. Tetapi jika rasa gatal itu masih bisa ditoleransi, ya, Anda bisa melanjutkan latihan ya, dibiarkan saja. Kemudian rilekskan ya, rilekskan. Atau mungkin ketika ada rasa gatal di situ, Anda bisa memperhatikan ketegangan otot di sekitar area yang gatal tersebut ya, pada tetesan air mata itu meningkat ya. Itu bisa dikendorkan. Sehingga Anda juga belajar bagaimana respon kulit ya, ketika terjadi hal yang demikian. Bagaimana respon mental juga pada kejadian yang demikian. Ini ketika nanti kita berlatih vipassana, ini akan sangat membantu pengalaman yang demikian. Karena di dalam vipassana itu pengamatan terhadap aktivitas mental itu menjadi penekanan utama sebetulnya daripada aktivitas fisik. Sementara kalau kita berlatih samatha, konsentrasi terutama adalah pada tubuh, itu adalah hal yang utama. Jadi intinya, ya, jika misalnya meneteskan air mata ya, let it be, ya, itu wajar. Jadi proses balancing tubuhnya memang demikian. Atau mungkin misalnya Anda punya apa namanya
problem pada kesehatan mata. Misalnya mata Anda ini minusnya atau plusnya tebal, atau mungkin ada katarak, atau mungkin ada kelainan pada saraf mata, sehingga pandangannya tidak begitu jelas. Ya. Kemudian ketika Anda membangkitkan elemen api, ya, dan Anda fokus pada mata ini, ya, pada mata, Anda rasakan ya dari awal sampai akhir Anda hanya lebih banyak fokus kepada mata, ya. Kendorkan, pastikan mata tidak bergerak, tidak bergetar ya dari awal sampai akhir seluruh bagian ini. Kemudian lambat laun mata akan menjadi lebih panas ya, dan mungkin bisa bisa keluar air mata. Ya lakukan saja ya. Ketika air mata itu harus keluar, no problem. Itu memang salah satu cara daripada tubuh ya menyeimbangkan dirinya sendiri, ya, menyeimbangkan dirinya sendiri. Jadi atau ketika misalnya Anda menemukan tubuh Anda keringatnya itu lengket, seperti ada lendir, ya, tidak seperti keringat biasa yang hanya sekedar air saja, tetapi ini lendir, benar-benar lendir ya. Ketika misalnya diusap ya keringatnya, itu bukan cuma basah biasa, ya, tetapi ada sedikit kenyalnya. Ya. Dan let it be, ya, biarkan saja, biarkan. Mungkin setelah Anda selesai meditasi, Anda bisa bilas. Ya. Bisa bilas. Lengket itu adalah salah satu bentuk daripada sekresi kulit. Ya. Itu adalah cara tubuh melakukan detox, penyeimbangan diri, ya, membuang racun-racun, sisa-sisa racun metabolisme dari dalam tubuh. Nah, jadi ketika misalnya terjadi gatal yang luar biasa karena pengaruh keringat ini, ya, tentu ada ketegangan-ketegangan ya, tersimpan karena ada menahan rasa gatal itu. Anda bisa memilih untuk mengusap, membersihkannya, atau Anda membiarkan itu, pengalaman itu terjadi demikian saja, dan Anda belajar untuk beradaptasi dan mengendorkan ketegangan otot di sekitar area gatal itu, sampai kemudian netral kembali. Ini juga merupakan salah satu cara untuk beradaptasi dengan aktivitas mental. Ketika kita mampu untuk mengamati aktivitas mental, ya, misalnya ada rasa tidak senang, ada rasa tidak menyenangkan, tidak nyaman pada saat terjadi hal-hal yang gangguan-gangguan yang demikian. Ya. Kita mengamati lebih banyak bagaimana rasa tidak menyenangkan ini ketika timbul itu bereaksi dengan tubuh, ya, bereaksi dengan tubuh, dan kita belajar melepaskan reaksi itu, sehingga ketika belajar melepas lebih banyak, justru energi panas yang kita dapatkan itu lebih banyak daripada sebelumnya. Ya. Nah ini cara kita berlatih meditasi elemen api pada tahap yang lebih lanjut. Ya. Pengamatan terhadap aktivitas mental itu merupakan latihan yang cukup penting. Ya. Bahwa misalnya rasa sakit ya itu bersifat tidak kekal ya. Setelah timbul dia akan berkembang, eskalasi ya, ada masa puncaknya. Kemudian setelah mencapai masa puncak dia akan turun dan kemudian akan hilang kembali. Kesemutan itu sama. Ya, kesemutan sama. Jika Anda memiliki kekuatan mental yang cukup untuk mengamati, ya, bahwa ketika terjadi kesemutan, beberapa orang itu menahan, ya, menahan, dan itu menyebabkan ketegangan lebih banyak pada otot. Tetapi ketika melihat ke dalam aktivitas mentalnya, ya, dikendorkan aktivitas mentalnya, dilembutkan, ya, mengamati rasa sakit,
atau kesemutan yang timbul ini dengan batinnya. Ya. Kemudian ini yang menjadi pepatah, walaupun tubuh sakit, pikiran tidak sakit ya. Itu memang demikian caranya. Ketika aktivitas daripada kesemutan ini eskalasinya tinggi, mencapai puncak, kemudian akan turun. Dan Anda akan mengalami bagaimana rasa kesemutan itu hilang dengan sendirinya. Gatal itu sama, karena dia muncul, dia akan tenggelam dengan sendirinya. Mengamati berlalu ya, ketidakkekalan ya, tidak kekal gitu ya. Ini akan membuat batin kita menjadi lebih tenang. Ya. Semakin kita belajar untuk melepaskan energi buruk ya daripada aktivitas mental ya, mengganggu ketika sedang terjadi aktivitas tidak menyenangkan ini, maka energi yang kita dapatkan itu lebih banyak. Dan ini yang kemarin saya ingin uraikan ya. Ada beberapa orang membangkitkan radiasi api itu pada saat dia berlatih samatha. Radiasi apinya itu bagus ya. Karena bakat konsentrasinya memang bagus. Ya. Jadi dia mencapai kondisi jana-jana yang terserap ya, cukup dalam, dan kemudian energi apinya terpusat ya. Dan itu ada orang yang setelah berlatih vipassana mengamati aktivitas mental lebih banyak ya, sehingga batinnya lebih rileks ya. Batinnya lebih rileks, secara otomatis tubuhnya juga lebih rileks ya. Batin yang lebih rileks ini kemudian membangkitkan energi lebih banyak ya. Kenapa? Karena batin yang rileks ini memungkinkan tubuh untuk membalanskan, menyeimbangkan dirinya lebih cepat, lebih cepat. Oleh karenanya di barat ya, meditasi kesadaran penuh ya, atau dengan kata lain vipassana, itu adalah salah satu terapi kesehatan ya, terapi kesehatan. Dan orang banyak proses kesembuhannya itu lebih cepat dan lebih baik setelah berlatih meditasi mindfulness. Ini menjadi salah satu terapi pendamping bagi pengobatan di barat untuk saat ini. Dan sedang booming sekali. Di mana-mana ya, di Eropa, di Amerika, pelatihan meditasi mindfulness itu menjadi sangat booming. Ya. Dan di Asia, ya, negara-negara yang cukup maju, seperti Korea, Jepang, ya, Taiwan, China, ya, India juga, ya, Vietnam, itu latihan meditasi mindfulness itu sekarang menjadi booming, ya, cukup booming. Walaupun itu tidak menyebut vipassana, ya, tetapi praktisnya memang sudah vipassana. Nah, spesifik ya, spesifik karena di adalah meditasi. Ya. Saya akan memastikan Bapak Ibu yang tidak bisa membangkitkan radiasi api karena tidak cukup dalam, ya, itu akan membangkitkan radiasi api pada saat mungkin mulai mengenal vipassana, gitu. Jadi manfaatnya double, ya, wisdomnya dapat, ya, batinnya lebih stabil, dan kemudian kerjanya juga bangkit. Ya. Nah ini yang ingin saya share. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, kalau sudah berlatih vipassana tentu saja orientasinya adalah menjadi cuma sekedar meditasi elemen api, tetapi menjadi guru dari latihan meditasi elemen api. Mudah-mudahan demikian. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan hari ini latihannya cukup bermanfaat. Sehat selalu, ya. Keluarga dijaga. Mudah-mudahan semuanya tidak ada
yang terkena COVID ya. Masa COVID menurun kembali. Terima kasih, Rahayu. Selamat malam, sehat selalu. Malam, Omo. Terima kasih, Omo. Terima kasih, Romo. Ya, terima kasih.